Tapi kalau ada cewek kesurupan, cara nandainnya lu telanjangin. Apa? Kalau dia malu berarti nggak kesurupan kan? Oh iya bener, fake, bohongan. Kalau dia malu tuh. Oh, jadi gitu. Oh, telanjang. Kan malu tuh. Berarti dia nggak kesurupan. Iya betul. Ternyata kesurupan beneran. Ya udah bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bersama kita spekulasi yang di sini ada Pak Denny dan Pak Roju yang akan menemani hari-hari Anda tentang sesuatu hal yang akan kita bahas. Ini BTW ini udah pada ganteng, udah pada cantik, wangi ya. Nah, kalau mau nonton kita enaknya siapin gorengan di samping. Siapin popcornnya. Boleh. Nah, betul. Ajak orang-orang buat nonton kita bareng nih. Kue roda juga boleh. Apa? Kue roda. Kue roda. Kalau belum tahu ntar ada gambarnya kali ya. Kue roda nih. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga teman-teman di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesehatan, rezekinya lancar, dipermudah segala urusannya, masalahnya cepat diselesaikan semua. Amin ya robbal alamin. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Udah. Ya gini. Oke. Gue di sini akan kita berdua di sini akan ngebahas tentang satu keresahan yang belum lama ini gue ngobrol sama teman-teman gue dan di situ juga ada Pak Denny ngobrol juga dan mungkin teman-teman juga ngerasa nih. Kayaknya gue nggak ada waktu itu. Ya udah berarti bukan sama lu. Nggak tahu udah gue. Lu matahin gue mulu. Apaan sih? Ya udah lanjut dah. Lu mau ngomong matahin apa nih? Lanjut. Nah, iya jadi di sini kita punya keresahan ya. Pasti ada beberapa orang atau segelintir teman-teman ini ada punya rasa takut terhadap setan. Iya. Iya nggak sih? Tergantung sih. Iya, makanya kan ada yang enggak juga. Segelintir tadi gue bilang berarti nggak semua dong. Iya. Jadi memang banyak orang di sekeliling gue dan sekeliling Pak Denny, mungkin juga teman-teman mungkin sendiri ngerasakan adanya ketakutan untuk ketemu setan atau ngeliat setan atau ngedengar setan atau berbau halnya dengan setan-setan itu. Kalau lu takut nggak? Kalau gue sih lebih kayak ya udah coba gue pengen lihat gitu. Bukannya berarti nantang ya, enggak. Tapi kalaupun emang itu ada ya udah gitu. Tapi setahu gue itu nggak bakal ada. Setan ada ya. Iya. Apalagi di jalan banyak tuh. Wah. Setan apaan tuh? Biasanya setan lu kalau lagi bukan. Misalnya lagi gesekan atau apa. Antum salah pengertian. Itu kan berarti setannya banyak. Dia kalau misalnya ngomongnya jerapah lu. Ya nggak apa, berarti ada jerapah. Iya, nah berarti itu bukan setan yang kita maksud, Pak. Tapi tadi bilang setan kan. Mohon apa, Pak? Lu ngerti dikit, Pak. Emang benar. Ya Allah, iya benar. Ya setan, dia ngomongnya setan lu gitu. Iya benar itu setan, cuman bukan setan yang goib. Yang gaib. Iya, setan itu sebenarnya ada yang banyak yang misalnya menggoda manusia kan setan juga. Betul. Yang pokoknya hal-hal yang berbau buruk sebenarnya setan. Hal-hal yang berbau buruk sumbernya dari setan. Sumbernya dari setan gitu kan. Biasanya juga begitu. Tapi kalau yang mungkin dimaksud adalah setan yang apa namanya? Yang berpenampakan gitu ya kan. Ya kayak misalkan contohnya pocong gitu, terus ada genderuwo, ada vampir ya kan. Nah, iya betul. Yang di Korea apa namanya setan itu yang jalan keluar? Itu Jepang. Iya apa namanya lupa gua. Ini infak. Sodako dia namanya, Sadako. Oke. Sadako dia namanya. Oke, info. Sadako namanya dia. Iya, betul salah ya. Keluar dari TV kan? Oh iya, keluar dari TV bener. Iya bener bang. Iya kebanyakan keluar dari TV. Iya. Keluar dari TV terus ya itu pokoknya hal-hal yang berbau tentang itu tuh. Manusia itu takut dan kadang juga kayak adanya kerasukan kayak gitu-gitu. Kita bukan expert ya, tapi ini kita cuman kayak ngobrol aja. Iya, ngobrol aja. Kalau setan sih gua kurang tapi bukan percaya sih, maksud gua dia menampakkan itu mungkin tergantung orangnya. Dia membayangkan apa gitu. Jadi makanya kan kalau lu pikir-pikir kenapa di sini sama di luar negeri setannya beda? Nah itu tadi makanya gue pengen bahas. Iya, kenapa di sana nggak ada pocong? Misalnya di Amerika lah. Iya, nggak ada. Karena di sana masyarakat Muslimnya
minoritas. Iya betul. Kan setan yang agamanya Islam pocong kan? Pocong doang. Iya. Soalnya di bedong. Iya bener. Iya kan. Nah, kalau itu biasanya tuh yang rapi. Iya. Kalau non-muslim. Nggak, karena mungkin bayangan orang tentang setannya beda, makanya interpretasikannya yang dia bayangin gitu. Dan kadang ya, ini bukan yang ngejelekin orang yang takut setan, ya enggak loh. Cuman kadang orang punya perspektif tentang setan itu sesuai sama domisili. Itu kan tadi mungkin bayangannya dia seperti itu setannya gitu. Bukan di Indonesia aja deh, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Kayak misalkan kalau lagi di daerah Bandung, lagi di daerah Cirebon, tak saha aing macan gitu. Iya. Terus kayak misalkan di Jawa beda lagi, di Madura, di Papua. Siapa kamu? Iya, iya beda-beda tergantung penghuninya di situ. Iya, domisili sesuai. Masa iya sih setan sesuai domisili kan? Ya enggak lah ya gitu kan, maksudnya. Ya kalau emang lu percaya setan ya harusnya seluruhnya gitu. Maksudnya sesuatu hal yang gaib itu kan setan gaib ya. Bisa juga sih ada setan jauh, setan Sunda di Jawa ada juga. Itu yang kawin sama orang Jawa misalnya. Betul, blaster jadi. Iya kan bisa ikut sama istrinya misalnya kan. Iya benar. Tetap aja di mana itu orang tinggal, udah di situ pokoknya. Iya. Domisilinya apa nih? Nah itu gua rasa sih intinya orang membayangkannya itu setan apa karena mungkin nonton film horor apa segala macam. Punya visualnya seperti itu. Jadinya begitu, makanya sekarang juga film-film horor tuh lagi marak juga. Iya. Kenapa ya orang suka nonton film horor tuh kan? Itu kan berbau setan juga. Kalau gue sih nganggapnya gitu karena ada sesuatu hal yang enak dilihat. Apaan? Iya, misalkan ada cewek-cewek yang cakep gitu. Itu mah nggak film horor. Iya sih. Film yang lain juga ada. Gitu. Iya, terus jadi ada scene yang bener-bener kayak ya begitu. Iya, apalagi kalau yang jaga tiket Mbak Mei cakep juga kan, ada yang dilihat cakep juga. Oh iya betul, iya betul. Jaga tiketnya bagus. Iya. Gue ngeri ngomong salah. Iya maksudnya ada yang cakep juga gitu. Ada yang salah. Tapi gua rasa sih itu karena orang film horor itu kan laku karena orang adrenalin. Yap. Terus dia merasa terbawa ke suasana itu. Suasana filmnya. Jadi itu juga, dan ada juga pernah gue baca jadi ada aftertaste-nya. Iya betul. Aftertaste tuh kayak semua film sih. Jadi kayak dia tuh seneng ini filmnya udah selesai gitu. Jadi ada rasa kesenangannya. Kalau gue punya gambaran aftertaste di nonton film kayak misalnya bioskop gitu. Aftertaste tuh kayak misalkan contoh nih, kita nonton film apa nih? Nonton film Wolverine, Logan. Pasti kita gini, cak yang pakai jadi tuh. Iya, gua enggak sih. Iya, itu kan dulu lah anak kecil gitu. Masa lu keluar begini-gini? Iya, atau nggak misalkan Avenger gitu, kita langsung kayak jadi Hulk gitu, maksudnya kayak mau lu gue tabuk kayak Hulk gitu. Iya, itu aftertaste sih menurut gua. Iya, gua pernah habis nonton film pulang-pulang jadi ini Spiderman. Bukan, pengen makan sate telur tuh. Karena beranak dalam bubur. Waduh. Beranak dalam bubur. Dalam horor tuh. Aduh. Iya, film horor juga judulnya keren-keren. Judulnya keren-keren kayak tadi gitu. Bisa beranak dalam kubur aslinya. Iya, tahu gua itu lu plesetin. Iya, masalahnya kayak beranak dalam kubur terus kayak misalnya kakek cangkul gitu. Iya, kakek gayung gitu. Jadi kayak lucu-lucu. Maksudnya bukan lucu kayak ya unik gitu. Unik. Unexpectable gitu. Iya, ada. Itu itu jadi kebawa gitu orang istilahnya. Dan yang gue bingung ya, setan ini kan makhluk yang halus ya. Kita nih makhluk kasar nih ya, berzat lah, ada zatnya gitu, ada bentukannya. Iya. Itu kasar. Apalagi kalau yang kulitnya busikan kan. Wah itu kasar gudik gitu. Iya, dia kan kasar. Terus kenapa? Kenapa orang-orang yang mungkin ngerasa dia takut sama setan, kenapa hal gaib yang ditakuti itu cuma setan doang gitu? Maksud gua sekarang gini, kalau di agama kita nih, agama Islam itu kan hari kiamat itu gaib, Allah sendiri pun itu gaib. Tapi kenapa pada nggak takut sama apa yang tertera di dalam Al-Quran kayak ancamannya Allah, terus harapannya Allah, terus balasannya Allah? Kenapa nggak semuanya gitu? Kalau emang misalkan kita berbicara tentang takut ya karena dia makhluk halus, atau misalkan kali itu setan serem karena ya pokoknya dia hal gaib gitu. Kenapa
ke semuanya takut gitu. Iya nggak sih? Misalnya kayak ya kalau emang lu takut sama setan, ya kenapa lu nggak takut juga sama Allah? Gitu. Simpelnya gitu. Iya ya, emang harusnya dibalik sih. Tapi gua rasa karena memang otak manusia itu akan mengabaikan punishment yang sifatnya nggak langsung nanti. Makanya kan kayak hari kiamat, lu bilang tadi Allah itu kan ibaratnya ada punishmentnya tapi nggak sekarang. Jadi lebih diabaikan menurut gua ke situ. Oh karena dampaknya nanti ya, maksudnya efeknya tuh nanti. Orang tuh ngomong gitu maksud gua. Tapi kan ada yang langsung juga Ji, misalkan kayak lu, kalau orang-orang kita bilang tuh karma lah. Oh buat buka puasa? Iya itu biasanya 3 dimakan. Iya kan. Bisa langsung jauh gitu ya? Apanya? Pembahasannya. Karma? Iya tahu gua. Yang penting ganjil aja. Enggak udahlah. Karma gitu kan. Karma. Itu, jadi itu kan tapi ibaratnya nggak langsung juga gitu. Makanya gua rasa kenapa orang lebih takut setan? Itu gua rasa ini karena apa ya, orang itu biasanya kebiasaan orang itu tergantung lingkungannya. Misal nih, lu kalau di perpustakaan dengan sendirian lu bakal ngomong bisik-bisik kan, ya kan? Karena emang udah terbentuk seperti itu. Misalnya di jalan gelap malam-malam, lu pasti lebih menjaga diri, meskipun di situ nggak ada apa-apa misalnya. Dengan sendirinya gitu. Begitu pula kita lagi di gelap-gelap, mungkin biasanya kebayangnya setan aja gitu. iya. Itu karena manusia memang berdasarkan lingkungannya. Udah kayak kebiasaannya begitu gitu. Jadi ya itu yang dipikirin. Iya betul. Gua rasa begitu dah. Make sense sih. Dengan sendirinya gitu. Makanya apalagi karena mungkin dari tontonan juga suka nonton film horor. Jadi misalnya yang edik gitu kadang suka kebayang, atau misalnya dengerin cerita temennya atau apa kan. Jadi di otaknya kebayang tergambarnya itu, seperti gambar itu. begitu, itu bisa juga gitu. Oke. Iya benar juga sih, karena kan ya itu yang beredar ya. Iya, bisa itu juga. Makanya kadang-kadang kalau apa ya, terlalu banyak gitu juga nggak bagus nonton atau denger yang nggak kurang baik. Menurut gue jangan juga gitu. Ya, cuma BTW emang gue juga khususnya nih di agama Islam tuh sebenarnya setan tuh punya nama dan mereka punya job desk masing-masing loh. Iya, setan tuh ada namanya. Apa aja tuh? Iya, beberapa yang gue tahu ya, beberapa aja yang gue tahu, misalkan kayak Hafaf ini setan nih. Nah, ini juga hati-hati nih ya, maksudnya kayak jangan namain anak sembarangan karena bisa jadi itu aja nama setan gitu. Masa nama anak namanya sembarangan? Enggak, maksudnya dengan cara sembarangan, dengan cara bebas. Astagfirullah, gue banting. Itu dia ngapain tadi tuh tugasnya? Nah ini Hafaf ini adalah salah satu nama setan ya. Dia job desk-nya itu dia itu yang seperti pada umumnya kita takutin. Jadi dia itu bakal mencoba untuk membuat ilusi seperti kayak misalkan lu pernah dengar gak kayak ada siluman buaya, terus ular kepala manusia, atau putri duyung pala ikan pari atau punya kakek gitu-gitu. Supra pala mio. Nah itu mau dipan. Beda tuh. Tadi juga kan. Oke, kita ngomongin otomotif aja lah. Iya itu. Ada lagi namanya tuh walhan. Nah walhan ini teman-teman sadar nggak sih kalau misalkan kadang nih kalau kita khususnya umat Islam ya, kalau kita misalkan lagi wudhu, kita udah wudhu nih, mau sholat, cuman di situ ragu, tadi gua kentut nggak ya? Nah itu tuh yang membuat kita ragu terhadap wudhu kita, itu setan, dan nggak sama setannya, beda. Nah setan ini namanya adalah walhan. Terus ada lagi setan namanya tuh finzib. Dia ngapain tuh? Finzib itu kalau kita lagi ibadah, khususnya sholat, baru tuh dia tuh kerjaannya dia tuh job desk dia tuh baru dimulai di situ. Jadi kayak misalkan lu bisa inget naruh kunci di mana, tiba-tiba inget pas lagi sholat. Iya. Terus juga lu bisa inget, oh ternyata gue punya ini ya, punya siluman, enggak, itu gabungan. Jadi ternyata gue punya piutang ya, terus si Anu ngutang sama gue ternyata. Ntar gue tagih ya. Terus atau enggak kayak misalkan ini sekarang udah rokat berapa ya? Iya, nggak khusyuk. Itu mengganggu kekhusyuan ketika sholat, itu nama setannya itu finzib. Kalau yang itu juga berarti yang dia suka ngeliatin kaki-kaki orang samping kanan kiri. Nah itu
sama. Itu ngukur ya, ngukur. Iya biasanya. Ngukur. Biasanya. Kok kakinya begini gitu. Terus Panjangnya. Putihan gua. Iya. Iya. Kok gua hitam banget. Kadang gitu tuh, kadang. Iya. Kaki gua kekar gitu. Karena sering injek darah kebo katanya. Tapi ada nggak nih setan yang misalnya nyuruh orang nggak mau bayar utang gitu? Oh ada. Itu jatuhnya tuh namanya setannya itu Aur. Nah dia ngapain itu nyuruh nggak bayar utang? Lebih kayak gini, mendorong untuk melakukan zina. Zina itu dalam segala bentuk ya. Dan gue nanya utang. Iya, karena orang kalau misalkan zolim itu kan dia termasuk zina lah. Iya nggak sih? Apa beda ya? Sih. Oh ada. Cuman gue lupa. Namanya tuh Zul apa ya, lupa pokoknya gue. Oh iya. Jadi setan itu si Zul bla 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 ini gue lupa. Dia itu mengganggu manusia dalam bidang muamalah. Dia di pasar nih. Dia padahal barangnya buruk, cuman dibagus-bagusin. Iya. Kagak, ini duren ini bagus. Emang luarnya iya termasuk gitu. Nggak mau bayar utang masuk ke situ. Misalnya aslinya timbangannya 2 kilo gitu kan. Pas baru ditimbang setengah kilo gitu. Itu si Zul apa gitu. Nanti gue bakal tulis deh di sini nama setannya. Iya. Nah, tadi Aur. Iya, jadi si pembeli bisa dapat lebih banyak. Iya, itu. Tapi kan nggak ini juga. Apa? Nggak sama. Nggak sama? Iya, misalnya aslinya 2 kilo nih. Tapi pembeli bayarnya cuma sekilo karena di sini cuma sekilo gitu. Oh iya, gimana sih? Jadi pembelinya untung. Lah, tapi kan jadinya kagak sesuai juga. Iya, intinya nggak sesuai, tapi itu keteledoran si penjual ya. Salah ngitung, biasanya ngantuk tuh gitu tuh. Nggak tahu gua. Kalau gua pernah beli jeruk nih. Bang, cobain dulu ya. Oke. Enak nih. Nggak enak udah. Kesono lagi gua nyobain lagi satu. Oh, lu makan satu-satu sampai kenyang. tuh toko buah lu parahnya atu-atu. Wah, gila, mencari kesempatan dalam kesempitan. Kan boleh nyobain. Tester boleh. Oh, iya, tester. Cuman niat lu ya sampai kenyang. Enggak. Dalam beberapa toko. Iya, bagus juga sih, cuman nggak patut dicontoh ya. Ini nggak boleh loh. Yang makan buah sehat. Hah? Makan buah kan sehat. Sehat benar, sehat. Iya kan? Iya emang dong. Buah itu vitaminnya gede, tapi ada juga orang yang bilang katanya manis buahnya itu nggak boleh berlebihan juga. Tadi sih balik lagi ke berlebihannya itu. Oke. Nah, kalau misalnya ada orang juga kan yang katanya kesurupan gitu, lu percaya itu kalau roh gitu segala macam? Sebenarnya gue percaya itu ya, bisa merasuki gitu. Cuman nggak di setiap saat, nggak di setiap momentum lu bisa kena gitu. Karena emang ada penjelasan ilmiahnya itu. Ada. Jadi sebenarnya katanya bukan karena roh atau jin segala macam, tapi karena dia ada tekanan mental gitu. Akhirnya yang bisa itu namanya disosiatif kalau nggak salah. Itu yang jadi dia terlepas dari pikiran, perasaan sama ingatannya, bahkan bisa nge-switch ke kepribadian lain. Kehilangan sadar diri. Iya, dan itu merupakan pertahanan dari dirinya untuk rasa traumatis yang berlebihan gitu. Mungkin karena ada yang nge-trigger atau apa gitu. Iya. Karena ada juga emang orang yang kesurupan. Pas dia udah sadar ternyata emang dia perempuan, terus suaminya habis kabur gitu. Jadi dia apa ya? Itu ada kejadian ya? Iya, stres. Oh gitu. Makanya katanya kalau ada cewek kesurupan, cara nandainnya lu telanjangin. Apa? Kalau dia malu berarti nggak kesurupan kan? Oh iya bener. Fake, bohongan. Kalau dia malu tuh. Jadi gitu. Oh, telanjang. Kan malu tuh. Berarti dia nggak kesurupan. Iya betul. Ternyata kesurupan beneran. Ya udah bisa lihat. Bisa lihat orang-orang yang lain untuk membantu gitu. Bener, luar biasa. Gue demen konten ini. Bener. Bisa ngelihat orang-orang ngebantuin, jadi ada rasa saling tolong menolong kan. Iya betul. Ada rasa empati yang betul. Makanya kesurupan belum tentu juga tadi dari setan. Yang histeria juga ada histeria tuh yang kesurupan massal tuh. Yang biasanya lagi itulah renungan malam, bayangkan itu. Oh iya. Biasanya kan ada kesurupan massal kan. Oh jurit malam ya? Kagak, bukan. Itulah pokoknya abis itu, tapi yang dia lagi
muhasabah gitu-gitu yang bayangkan orang tua segala macam tuh. Ada lagu. Itu ada kesurupan masal histeria namanya, itu katanya karena si orang-orang nih ngelihat ada yang satu jerit, mungkin dia nge-trigger duluan karena banyak masalahnya. Akhirnya yang lain juga nular. Nah, itu ada penjelasan ilmiahnya juga. Karena memang ada pressure tadi. Iya, jadi bukan berarti selalu ada dari jin apa segala macam. Betul. Tapi memang ada. Paling ya beberapa bandingannya tuh berapa persen lah ya, maksudnya misalkan 1:10 kali ya. Ya gua nggak tahu sih perbandingannya, tapi ada cuma katanya jarang banget yang emang real, itu jarang banget. Itu maksud gua, jarang banget. Ada sih ada, cuman ya itu. Ya lu bayangin aja deh, misalkan nih setan ya, hal-hal gaib, mereka kan hidup di dimensi yang berbeda dengan kita, ya kan? Dimensi kita tuh ya ini, dimensi mereka tuh ya ono gitu. Ya, tapi ada lagi hal gaib yang lebih gaib dari setan, ada bro. Apa tuh? Tukang parkir di minimarket. Wah, gua dateng kagak ada. Iya. Sudah tiba-tiba ada yang narik motor. Iya bener. Kalau misalkan gua keluar tuh tukang ada, masih mending. Iya. Gue keluar kagak ada. Iya. Bahkan kadang-kadang gue udah nyampe rumah, pas mau parkir di rumah ditarik tiba-tiba. Waduh. Tadi nggak ada. Waduh. Jangan-jangan itu om lu tuh. Ngapain om? Bayar lu parkir. Sampai rumah baru ditarik. Aduh. Karena beli gorengan juga bayar parkir loh. Kalau beli di minimarket. Iya. Kalau yang di depan itu tuh. Lu matahin gua. Oh, oke. Ulang. Enggak jadi ya. Udah gabut gua. Ya itu tadi. Jadi kalau kata gue sih sebenarnya setan itu tergantung dari pikiran persepsi kita. Iya, makanya kalau lagi gelap-gelapan nggak usah di kamar sendirian nih, nggak ada orang di rumah gitu. Betul. Kan biasanya jadi lebih takut gitu biasanya kan. Tapi ada juga yang ngudain kesempatan itu loh. Kalau berdua nggak berdua aja sendiri juga bisa nggak tahu sih gua. Iya kan, kalau misalkan tinggal kayak misalkan nih main HP kan sendirian bisa kan? bisa terus nonton jadi takut, bisa nggak selalu berdua. Bisa kalau yang berenam cuman main PS doang. PS1 yang main berenam, ada satu anak bisa nonton. Iya, megang stick tapi nggak dicolok. Ya tega banget tuh. Itu masih bocah kecil kan? Lu ya. Iya. Ya pokoknya itu, jadi nggak usah terlalu takut gua rasa. Tapi sekarang kalau lagi di gelap-gelapan itu, lagi di jalan, harusnya lebih takut sama begal sama segala macam sih. Betul, gangster. Iya, lebih takut sama yang gitu. Lagi marah, bro. Ngejaga diri gitu, segala macem. Dan itu kurang-kurangin lah nonton yang kurang-kurang bagus juga. Yang misalnya lu takut banget nih, jangan nonton film horor gitu. Jangan dimanjakan. Iya, yang biasa aja nontonnya. Kayak apa? Ya apa kayak gitu. Apa kayak Doraemon, SpongeBob tuh. Boleh. Oh, serem lu. Iya, ada yang serem sih. Ada yang serem. Pasti masuk ke dalam jurang. Yang mana? Wah, lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya kata yang gitu. Oh, iya, Rock Bottom. Tahu judulnya. Tahu. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman semua di video kali ini. Semoga ini bisa jadi hal yang bermanfaat juga ya buat teman-teman, dan bisa jadi nggak takut-takut lagi gitu. Betul. Karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga orang tua, apalagi ibu lu, kalau lu main warnet sampai sore, tak bisa didatengin. Iya kan? Iya dong. Tapi juga kalau misalkan ada yang pernah ngalamin kejadian-kejadian, bisa cerita, boleh. Atau mungkin temennya atau siapalah, atau mungkin pernah ngelihat video kesurupan juga boleh cerita. Itu kejauhan. Kita juga pernah ngalamin gitu, Bang. Cerita. Boleh. Mungkin semua jangan lupa subscribe, like, share, komennya ya untuk video ini sebelum kita akhiri. Terima kasih juga buat yang udah nonton semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.